Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Krisdayanti, jurusan Teknik Informatika semester 4. Oke, di video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS riset operasi saya dengan pembahasan sebagai berikut. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan soal berikut. Nah, di sini kita akan menentukan bagaimana perusahaan dapat mengalokasikan produksi untuk mencapai keuntungan maksimal. Nah, untuk menyelesaikannya kita dapat menggunakan langkah metode simplest berikut. Nah, pertama kita tentukan dulu variabel keputusannya. Variabel keputusannya itu X1 sama dengan jumlah produk A yang diproduksi dan X2 sama dengan jumlah produk B yang diproduksi. Oke, yang kedua itu kita tentukan model matematikanya. Yang pertama kita cari dulu bahan bakunya. Kita tentukan bahan bakunya itu yang pertama produk A dibagi X kurang dari 400 dan produk B bagi Y kurang dari 480. Diasumsikan 1 unit produk A memerlukan 1 ons bahan baku. Untuk yang kedua kita tentukan waktu produksi. Kita dapat memiliki informasi spesifik tentang waktu yang dibutuhkan untuk produksi setiap unit produk. Misalkan A sama dengan waktu dalam jam yang dibutuhkan untuk produksi 1 unit produk A dan B sama dengan waktu dalam jam yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit produk B dan B sama dengan waktu dalam jam yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit produk B. Maka X tambah BY yaitu kurang dari 360. Nah, yang ketiga kita tentukan kapasitas produksi. Di sini ada produk A dibagi X yaitu kurang dari 200 dan produk B dibagi Y kurang dari 150 dan non negativitas yaitu X lebih dari 0 di koma Y lebih dari 0. Jadi model matematika lengkapnya adalah maksimalkan Z sama dengan 5X tambah 6X dengan batasan X sama dengan kurang dari 400, Y sama dengan kurang dari 480, AX tambah BY itu kurang dari 360 dan X sama dengan kurang dari 200 dan Y sama dengan kurang dari 150, X sama dengan lebih dari 0 dan Y sama dengan lebih dari 0. Oke, yang ketiga itu kita tentukan rumus fungsi objektif untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi rumusnya itu adalah ini guys. Maksimal Z sama dengan 5X1 ditambah 6X2. Untuk kendalanya yaitu X1 kurang dari 400 bahan baku, X2 kurang dari 480 bahan baku, dan 2X1 ini sama dengan 3 dikali 2 kurang dari 360 waktu produksi A. Dan X1 itu kurang dari 200 kapasitas produk B. Nah, X1, X2 lebih dari 0 itu non-negatif. Dan untuk mengubah pertidaksamaan menjadi bersamaan dengan menambahkan variabel slash adalah jawabannya itu yaitu X1 ditambah S1 sama dengan 400 dan X2 ditambah S2 sama dengan 480. Nah, untuk selanjutnya 2X1 ditambah 3 kali 2 ditambah S3 itu sama dengan 360 dan X1 ditambah S4 sama dengan 200 dan hasilnya adalah X2 ditambah S5
sama dengan 150. Nah, ini untuk pertidaksamaan dengan menambahkan variabel slack. Oke, selanjutnya adalah membentuk tabel simplex awal. Nah, di sini saya udah buat tabelnya itu sebagai berikut. Selanjutnya kita melakukan iterasi simplex, di mana iterasi 1 yaitu kolom pivot X2 sama dengan nilai Z paling negatif, dan baris pivot yaitu S5 dalam kurung 150 rasio terkecil. Nah, untuk iterasi kedua, kolom pivot yaitu X1 dalam kurung nilai Z paling negatif, dan baris pivot yaitu S4 dalam kurung 200/1 rasio terkecil. Oke, next kita akan masuk ke interpretasi hasil dan evaluasi, di mana produksi optimal 200 unit produksi A dalam kurung X1 dan 150 unit produk B kurung X1 keuntungan maksimal. Selanjutnya kita masuk ke interpretasi hasil dan evaluasi. Produksi optimal sama dengan 200 unit produksi A dalam kurung X1 dan 150 unit produk B dalam kurung X1. Nah, untuk keuntungan maksimalnya yaitu $1.900. Oke, next kita ke evaluasi, di mana solusi ini memenuhi kendala yang diberikan. Dan yang kedua, produksi produk A mencapai batas kapasitas maksimum dalam kurung 200. Next, produk B mencapai batas kapasitas maksimum 150. Dan next, bahan baku dan waktu produk yang tersisa adalah bahan baku A titik 2 400 dikurang 200 sama dengan 200 ons. Dan untuk bahan baku B yang tersisa adalah 480 dikurang 150 sama dengan 330 ons. Dan waktu produksi 360 dalam kurung 2200 ditambah 3150 sama dengan 360 dikurang 400 ditambah 450 itu sama dengan 410 jam. Oke teman-teman, sekian dari hasil penjelasan saya mengenai materi hari ini, mengenai soal-soal ini. Jika ada salah saya mohon maaf. Selamat siang dan sampai jumpa.